فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ayat yang ke-94 dari surat Al-An'am. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang zalim, bagaimana beratnya yang mereka rasakan ketika sakaratul maut, dan juga setelah sakaratul maut, apa yang mereka dapatkan di alam barzakh, dipaksa keluar nyawa mereka dari jasad mereka dan dipukuli oleh para malaikat akibat kezaliman mereka dan akibat kesombongan mereka dari ketundukan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gambarkan sekarang bagaimana keadaan mereka di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ji'tumuna furada." Dan kalian datang kepada kami pada hari kiamat dalam keadaan furada, sendiri, tidak membawa apa-apa, tidak keluarga, tidak harta, semuanya ditinggalkan, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Bagaimana dulu kami menciptakan kalian awal kalinya. Awal kali kita datang ke dunia, awal kali kita lahir ke dunia sendiri dan seorang diri, tidak membawa apa-apa. Maka begitu juga keadaan kita nanti kelak ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa apa-apa, bahkan pakaian pun tidak. Uratan, hufatan, hurla, dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan, persis bagaimana kita dilahirkan pertama kali. Kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan kalian tinggalkan semua yang kami berikan kepada kalian berupa kenikmatan yang kami kuasakan kepada kalian, semuanya kalian tinggalkan di belakang punggung kalian. Kalian tinggalkan di dunia, tidak ada satupun yang kalian bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang baik dan yang jelek. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka. Dan hari ini kami tidak melihat sekutu-sekutu kalian yang kalian akui bahwasanya mereka itu punya jatah dari ibadahnya kalian. Sekutu-sekutu kalian yang kalian jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami nggak melihatnya. Mana mereka itu yang kalian harap-harapkan di dunia? Saking berharapnya kalian kepada yang kalian ibadahi tersebut, kalian rela memberikan ibadah kalian kepada mereka demi mengharapkan syafaat mereka. Mana mereka sekarang itu? Kami tidak melihatnya. Dibuat putus asa, dibuat merana orang-orang yang zalim tersebut. Di saat-saat mereka membutuhkan pertolongan, di saat-saat mereka membutuhkan syafaat dari sesembahan mereka dulu di dunia, ternyata malah hilang. Tak meninggalkan jejak sedikit pun, entah kemana. Padahal saat itu adalah saat-saat paling dibutuhkannya bantuan. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, "Man nara ma'akum syufa'akum." Tapi nggak melihat mana pemberi syafaat kalian itu, yang kalian andal-andalkan dari dulu di dunia sampai kalian ibadahi demi mengharapkan syafaatnya. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Dan sungguh telah terputus di antara kalian sebab tidak ada lagi hubungan di antara kalian dengan mereka. Nggak ada lagi abid, nggak ada lagi ma'bud, nggak ada yang mengibadahi, nggak ada lagi yang diibadahi. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hilang hubungan kalian. Dan hilang apa yang dulu kalian akui bahwasanya mereka akan datang pada hari ini sebagai pemberi syafaat kalian.
Semuanya hilang, dibuat putus asa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mukaddimah dari adabnya mereka. Dikasih adab mental dulu. Dibuat hatinya itu putus asa dan tidak lagi punya harapan sedikit pun. Karena nggak kelihatan batang hidungnya. Yang mereka sembah dulu di dunia, dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat hilang batang hidungnya. Tidak terlihat. Sangat-sangat diharapkan sejak di dunia sudah diharap-harapkan agar bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah orangnya pun tidak terlihat. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fa hadhihi haluhum fil barzakh. Ini adalah keadaan mereka di alam barzakh, di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-93 yang kemarin. Ini adalah keadaan mereka di alam barzakh. Artinya barzakh pemisah antara dunia dan akhirat. Barzakh. Wa amma yaumal qiyamah, adapun nanti pada hari kiamat, fa innahum idza waraduha, mereka nanti jika mendatanginya, waraduha muflisin, mereka akan mendatanginya dalam keadaan merugi. Furada, sendiri. Bila ahlin wala malin, tanpa keluarga, tanpa harta, wala auladin, enggak bawa anak-anak, wala junudin wala ansar, enggak bawa pasukan, enggak bawa penolong, sendiri. Yang diikuti oleh banyak orang, punya pasukan, punya pengikut di dunia sebanyak apapun, tetap pada hari kiamat akan datang sendirian. La ahlun wala malun wala aulad. Tidak anak, tidak harta, tidak istri, semuanya ditinggal. Datang sendiri. Kama khalaqahumullahu awwala marrah, sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka pertama kali. Arina an min kulli syai', kosong, telanjang dari segala sesuatu, enggak bawa apa-apa. Bahkan selembar kain pun tidak, selembar benang pun tidak ada ketika kita keluar dari perut ibu kita. Fa innal asya innama tutamawwal wa tahsulu ba'da wa tuhassal ba'da dzalika bi asbabiha allati hiya asbabuha. Karena kan segala sesuatu itu baru diperoleh dan didapatkan dengan sebab-sebabnya yang merupakan sebagai sebabnya. Artinya baru setelah itu kita mendapat sesuatu. Awal diciptakan nggak punya apa-apa. Baru setelah itu Allah mudahkan, dengan Allah ciptakan sebab-sebab, kita pun menempuh sebab tersebut, baru punya sesuatu. Punya anak, punya istri, punya baju, punya harta, dan seterusnya, punya pengikut. Baru setelah itu, setelah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalikal yaum tanqati'u jami'ul umur, pada hari tersebut terputus segala perkara. Allati kanat ma'al abdi fid dunya. Pada hari kiamat akan terputus segala perkara yang ada antara hamba di dunia. Segala hubungan antar manusia pada hari kiamat terputus. Bahkan hubungan kekerabatan sekalipun saat itu akan hilang. Yang benar-benar hanya bisa memberi manfaat itu pada hari tersebut hanya amalan kita. Pada hari itu masing-masing orang hanya akan berpikir bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri. Tidak peduli bagaimana nasib orang lain. Jangankan antara sesembahan dengan yang disembah, antar keluarga saja pun akan saling lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ini orang-orang terdekat semuanya. Dari ayah ibunya, dari anak istrinya, dari keluarganya, dari saudaranya, semuanya dia akan lari meninggalkannya. Yang penting dirinya apa? Selamat. Nggak peduli bagaimana nasib keluarganya. Pada hari itu yang paling penting adalah nasibnya diri sendiri dulu. Siwal amalis salih, kecuali amal saleh, wal amalis sayyi. Dua ini yang akan menemani, amal baik dan amal jelek. Alladzi huwa madatud daril akhirah, yang mana ini adalah unsur dari negeri akhirat, unsur penyusun yang membuat, yang menjadikan bahan untuk hari akhirat ini amal saleh kita dan amal jelek. Alladzi tansha'u anhu wa yakunu husnuha wa qubhuha wa sururuha wa ghumumuha wa azabuha wa na'imuha bihasabil a'mal, yang mana baik jeleknya, bahagia atau tidaknya, azab dan nikmatnya pada hari itu sesuai dengan, tergantung dengan amalan masing-masing. Nggak ada lagi faktor-faktor yang lain, nggak ada. Bahagia senangnya kita, bagus atau tidaknya nasib kita pada hari itu tergantung amalan kita saja, nggak ada lagi yang lain. Fahiyallati tanfa'u aw tadur
wa tasu'u aw tasur, maka pada hari itu hanya amalan yang beri manfaat dan memberikan mudarat, dan yang membuat jelek dan yang membuat senang, yang membuat sedih dan membuat senang. Wa ma siwaha minal ahli wal walad wal mali wal ansar fa awari kharijiyah, maka yang selainnya berupa keluarga, adapun anak-anak, adapun harta, adapun para penolong, semuanya adalah faktor luar, gak akan memberikan pengaruh pada hari tersebut jika bukan merupakan bagian dari amalan kita. Wa awsafun zailatun, dan merupakan sifat yang akan hilang. Wa ahwalun hailah. Wa lihada qala ta'ala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum. Oleh karena itu Allah mengatakan, dan sungguh kalian mendatangi kami dalam keadaan sendiri sebagaimana kami menciptakan kalian awal kali, dan kalian meninggalkan semua yang telah kami kuasakan kepada kalian berupa nikmat. Ay'atainakum wa an'amna bihi alaikum, yang telah kami berikan kepada kalian dan kami nikmatkan kepada kalian. Wara'a zuhurihim, kalian tinggalkan di belakang punggung kalian, tidak dibawa satupun darinya. La yughnu ankum syai'a, sedikit pun dia tidak bisa mencukupi untuk kalian. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka, dan kami tidak melihat bersama dengan kalian para pemberi syafaat kalian yang dulu kalian akui bahwasanya mereka punya jatah dari kalian untuk ibadah, diberi ibadah. Fa innal musyrikin yusyrikuna billah, karena orang-orang musyrikin dulu berbuat syirik kepada Allah. Wa ya'buduna ma'ahul malaika wal anbiya, mereka selain beribadah kepada Allah juga menjadikan ibadahnya untuk malaikat dan juga untuk para nabi, wassalihin wa ghairihim, orang saleh dan yang selain mereka. Wa hum kulluhum lillah, padahal semua itu mereka adalah hambanya Allah, milik Allah. Walakinnahum yaj'aluna li hadhil makhluqat nasiban min anfusihim wa syirkah fi ibadatihim. Akan tetapi mereka orang-orang musyrikin justru menjadikan untuk makhluk-makhluk tersebut bagian dari diri mereka dan bagian dari ibadahnya mereka. Ada sebagian yang diberikan untuk Allah, ada sebagian yang diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza za'mun minhum wa zulmun, dan ini hanyalah sekadar pengakuan dan kezoliman dari mereka. Fa innal jami' abidullah, dikarenakan semuanya itu adalah hamba Allah. Wallahu malikuhum, dan Allah adalah pemilik mereka. Wal mustahiqu li ibadatihim, otomatis dia juga yang berhak mendapatkan ibadahnya mereka. Fasyirkuhum fil ibadah wa sarfuha li ba'dil abidi tanzilun lahum manzilatal khaliq al malik. Maka kesyirikan mereka dalam hal ibadah dan pemberian kepada mereka selain Allah ibadah, ini adalah mendudukkan mereka seperti kedudukan sang pencipta, sang penguasa. Makanya mereka disebut orang-orang yang zalim, karena mereka mendudukkan hamba yang tidak memiliki apa-apa seperti kedudukan siapa ini? Sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka dikatakan orang-orang yang zalim. Fayuwabbakhuna yaumal qiyamah, maka mereka pun dicela dan dijelek-jelekkan pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum hadhil maqalah, dan dikatakan kepada mereka ucapan ini, dinyek, direndahkan, disindir habis-habisan. Kata Allah, ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum, sungguh telah terputus hubungan di antara kalian. Aitaqatta'atil waslu wal asbab bainakum wa baina syurakaikum, telah terputus sebab-sebab yang menghubungkan antara kalian dan sekutu-sekutu kalian. Minasyafa'ah wa ghairiha, baik hubungan syafa'ah maupun yang lainnya, hilang semuanya. Yang dulunya sangat diharapkan datang syafaatnya, ternyata pada hari tersebut putus hubungannya. Falam tanfa walam tujdi syai'an, tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan sesuatu apapun. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan hilang dari kalian apa yang dulu kalian akui sebagai pemberi syafaat. Minar ribhi wal amni was sa'adah wan najah, berupa keberuntungan dan keamanan dan kebahagiaan dan keselamatan. Allati zayyanaha lakumus syaitan, yang dihias-hiasi oleh syaitan. Wa hassanaha fi qulubikum, dan ditampakkan indah di hati kalian. Fanataqat biha alsinatukum, maka lisan-lisan kalian pun mengucapkannya, kesyirikan tersebut. Wa tarartum bihadzal zam,
dan kalian pun telah terlalaikan, tertipu dengan anggapan yang batil tersebut. Alladzi la haqiqata lahu hina tabayyana lakum, yang tidak punya hakikat sama sekali ketika jelas bagi kalian, naqidu ma kuntum tazumun, lawan dari yang kalian sangka. Tatkala jelas ternyata perkaranya kebalikan dengan yang mereka sangka dulu di mana ini? Di dunia. Diharapkan jadi pemberi syafaat, ternyata sama sekali tidak bisa memberi apa ini? Syafaat. Saat itulah terputus harapannya semuanya. Bayangkan orang yang sudah sangat berharap kepada seseorang ya ikhwan untuk melaksanakan sebagian urusannya, ternyata orang yang diharapkan nggak apa ini? Nggak datang. Apa yang bisa dia harapkan? Nah, wa dhahara annakum al-khasiruna li anfusikum wa ahlikum wa amwalikum, dan telah tampak jelas bahwasanya kalian adalah orang-orang yang merugi pada diri kalian, keluarga kalian, dan harta-harta kalian. Artinya semuanya itu tidak mendatangkan keuntungan, baik dirinya maupun hartanya maupun keluarganya. Ini khasirun, artinya tiga-tiga ini tidak mendatangkan keuntungan bagi dirinya, sehingga dia divonis khasir, rugi. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-94 ini, yang pertama adalah maji'un nas yaumal qiyamah furada arin min kulli syai', datangnya manusia pada hari kiamat adalah dalam keadaan sendiri dan kosong dari apapun. Kama khalaqahumullah awwala marrah, seperti awal kali mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedatangan manusia pada hari kiamat adalah dalam keadaan sendiri, arin min kulli syai', kosong dari segala sesuatu, tidak membawa apa-apa, sebagaimana yang pertama kali Allah ciptakan kita. Faedah yang berikutnya, kullu ma khawwalahu an-nas fid dunya minan ni'am huwa minallahi ta'ala wahdahu. Semua yang dikuasai oleh manusia berupa kenikmatan, semua yang dikuasai oleh manusia di dunia berupa kenikmatan, huwa minallahi wahdah, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawwalnakum, kami yang menguasakannya untuk kalian. Semua yang dikuasai oleh manusia di dunia berupa nikmat hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain. Faedah yang berikutnya, kullu ma khawwalahu Allah lin-nasi fid dunya la yughnihim minallahi syai'a bal hum tarikuhu khalfa zuhurihim. Semua kenikmatan yang didapatkan di dunia tidak mampu menyelamatkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang didapatkan oleh manusia di dunia tidak mampu menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka akan meninggalkannya di belakang punggung mereka. Balhum tarikuhu wara'a zuhurihim. Bahkan mereka akan meninggalkannya di belakang punggung mereka. Makanya sekarang mumpung kita kuasai, jadikan ini, hantarkan langsung ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, biar jangan ditinggal. Baik berupa harta, baik berupa anak, dan yang lain-lainnya, semuanya dijadikan sebagai persembahan langsung di dunia, agar jangan ditinggal dan gak bisa mendatangkan manfaat. Yang harta berupa harta disedekahkan, diberikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berupa anak-anak dijadikan bagaimana mereka menjadi anak-anak yang saleh, sehingga semuanya bermanfaat dan tidak semata-mata kenikmatan dunia yang akan ditinggal. Nah, faedah yang berikutnya, yajibul hadar min fitnatid dunya wal irtirar bi zinatiha. Kewajiban untuk berhati-hati dari fitnah dunia dan tertipu dengan perhiasannya. Kata Allah apa ini? Akan ditinggalkan di belakang. Wa taraktum ma khawwalnakum
dan kalian tinggalkan semua yang kami kuasakan kepada kalian. Kalian tinggalkan. Sehingga ini peringatan untuk berhati-hati dari fitnah dunia dan tidak tertipu dengan perhiasan dunia. Semuanya akan ditinggalkan. Yang di bawah hanya amal kita. Ada yang berikutnya, takhallil syuraka anil musyrikin fi asyaddil mawaqif. Berlepas dirinya yang diharapkan, berlepas dirinya para sekutu Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang musyrikin yang mengibadahinya di dunia. Berlepas dirinya para sekutu dari orang musyrikin yang mengibadahinya di dunia. Nggak kelihatan bahkan batang hidungnya. Mana ma'akum syufa'akum. Kami nggak melihat bersama dengan kalian pemberi syafaat kalian. Mana pemberi syafaat kalian? Kok datang sendiri? Dinyek, gejek. Loh, mana pemberi syafaat kalian? Yang mau nolong kalian mana? Kok datangnya cuma apa ini? Sendiri. Bayangkan ya, kita dikata-katai seperti itu pada hari kiamat. Di saat kita betul-betul lagi mengharapkan apa ini? Pertolongan. La ilaha illallah. Betapa meruginya orang-orang yang bergantung kepada selain Allah SWT dan memberikan ibadahnya kepada selain Allah SWT. Datang sendirian, diejek langsung. Mana pemberi syafaatnya? Kayak disindir gitu ya. Nah, ini ibarat orang miskin diejek. Datang naik sepeda. Mana mobilnya? Kemarin katanya bangga-bangga punya mobil, kok naik kereta. Itu aja di dunia sudah apa ini? Udah pedas itu. Iya kan? Kita datang naik sepeda, diejek sama orang kayanya. Loh, mana mobilnya? Karena punya mobil. Ya ilaha illallah. Kadang-kadang sebelumnya udah bangga-bangga punya apa ini? Mobil, pada rental. Nah, sombong pula. Rupanya datang sendiri naik sepeda. Itu di dunia. Masih gampang, habis itu bisa lagi dia nyari mobil betulan, dapat bisa. Nah, tapi kalau di akhirat, diharapkan sebagai pemberi syafaat, ternyata sampai datang sendirian, nggak bawa siapa-siapa. Disindir pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kok nggak kami lihat pemberi syafaat kalian yang dulu di dunia itu, yang kalian harapkan, sampai kalian ibadahi selain aku, kata Allah. Betapa sakit hatinya saat itu ya. Nah, sehingga semua tandingan selain Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan berlepas diri dari orang-orang yang mengibadahi mereka. Mereka sendiri belum tentu apa ini selamat, apalagi mau menyelamatkan orang lain. Faedah yang berikutnya, i'tiqadul musyrikin anna ma'budatihim tashfa' lahum indallah. Keyakinan orang-orang musyrikin bahwasanya sesembahan mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Ini keyakinan mereka, tidak diibadahi sebagai mereka itu pencipta yang ngasih rezeki, tidak. Mereka ibadahi murni karena akan dianggap sebagai pemberi syafaat, itu saja. Keyakinan orang musyrikin bahwasanya sesembahan mereka itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Makanya diibadahi. Bukan diibadahi karena mereka yang menciptakan, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, bukan. Murni mereka diibadahi hanya karena demi mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ayat yang ke-94 mengajarkan kepada kita untuk benar-benar menggantungkan harapan kita dan ibadahnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang diibadahi dan semua kenikmatan bahkan semuanya tidak akan mendatangkan manfaat kecuali yang dijadikan sebagai bentuk amal apa ini? Saleh. Baik hartanya kita, baik keluarganya kita, baik pakaian kita, baik semuanya kita kuasai sekarang dijadikan sebagai bentuk amal saleh. Adapun semata-mata kenikmatan tanpa dijadikan sebagai alat untuk mendatangkan amal saleh, maka itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Pasti akan ditinggalkan kata Allah Subhanahu wa taala, pasti. Nah, wallahu taala a'lam. Selanjutnya insyaallah akan kita berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.